Diamond saja. Ya apalagi ini skin Nathan ya. Waduh. Yang sekarang mungkin itemnya lagi diutak-atik lagi karena ya ada perbedaan sedikit. Cuma ya sampai sekarang kita masih belum lihat yang benar-benar powerful untuk Nathan ya di MSC. Ya hopefully ya. mungkin di hari ini kita akan melihat hal tersebut. Nah ini pas banget ya karena draftnya juga akan langsung muncul. Let's go. Langsung kita masuk ke dalam match yang pertama dengan Best of 5 series. Dan RRQ akan memegang first pick-nya. Nah ini ada nggak beberapa hero yang harus diprioritaskan sama RRQ ketika mereka ada di first pick kayak gini? Fanny, Lancelot Untuk di ban? untuk di ban. Oke, iya. Karena mendingan adu aja tank jungle sama Sekais. Nanti kita tahu Sutsujin juga bagaimana hero power utility-nya dia. Jadi kayak nggak perlu ragu kalau ngomongin tank jungle. Mau itu Baxia, mau itu Fredrin, or even mungkin ada hero-hero lainnya kayak Akai. Sutsujin emang udah mastering banget. Jadi jangan adu assassin kayaknya kalau lawan SRG OG. Kalaupun emang maksain mau assassin, ya mau tidak mau, ya menurutku emang alangkah baiknya kasih hero yang benar-benar menangin match-up-nya di jungle. Kayak misalkan Fredrin Joy atau misalkan Hayabusa temuin sama Akai. Harus respon dulu sih. Kalau emang mereka mau assassin situasional banget. Dan ya mungkin kalau RRQ memprioritaskan hero apa di first pick, pasti mereka ngelepas 1-1, ngemaksa musuh SRG ngeban 1-1 dan langsung dilakukan. Dan mungkin sejauh ini Fanny dan juga Kimi ya, Lancelot masih kebuka. Aku merasa Granger Heart sih. Ini dua hero yang mungkin bisa diperebutkan untuk kedua gold lane yang akan bertanding hari ini. Apalagi ditutup ternyata. Mungkin RRQ udah gak mau lagi kena 19 kill waktu di M6. Innocent dapetin 19 kill anyway. Iya dan itu banyak banget. Hampir kepala dua tuh. Hampir kepala dua. Dan ini benar-benar ditutup di atas gitu, yang membuktikan memang se-nggak mau itu mereka ketemu dengan Granger. Sama ini juga Lancelot dikasih. Beneran dikasih. Iya, ini SRG juga good bait ya. Iya, dia ngebaitnya pakai 1-1 dulu yang untuk ditutup. Ishunshin juga karena dia tahu kalau misalkan Sutsujin power banget dengan Ishunshin ya, dan Baxia. Jadi ini ada 3 hero yang benar-benar connecting banget sama pemain-pemain dari RRQ sebenarnya. Tapi dengan Kalea dan Moskov ya yang ternyata menjadi pilihan utama dari SRG. Masih belum ada tanda-tanda jungle-nya nih yang mau diambil. Lancelot masih dibuka juga ternyata ya. SRG mereka lebih mementingkan Moskov sakit mid game dan split pushnya itu loh. Split push potensialnya yang kemarin kita lihat dari Onyx justru Xavero menggunakan Moskov juga kerepotan loh. Dan mereka mau setup duluan ya, karena mereka bawa Kalea, jadi mereka punya Tsunami Slam. Tentu dengan hal ini akan membuat SRG lebih aktif dari segi serangan. Hanya saja dengan Zuxian first pick ini berarti menandakan RRQ harus memberikan hero yang clear cepet nih buat Idoknya. Karena kasihan banget kalau misalkan Rins harus nge-clear sendirian, gak bareng sama Idok, itu akan memakan waktu yang lumayan lama. Mungkin untuk screening freeze minion gak ada masalah. Tapi dengan Fredrin ini, apalagi Badang, ini connecting banget. Dan kalaupun Badangnya ini di flex, menurutku untuk di draft kali ini kita masih punya Arlot. Masih kebuka lah ya. Dan sebenarnya kenapa Lancelot nggak langsung di pick juga ini nih alasannya Fredrin. Kalau memang SRG tadi mungkin dalam tanda kutip masih maksa Lancelot, masih ada Fredrin yang bisa sebenarnya ngelawan secara Cuman kita lihat apakah SRG ngambil resiko dan ngambil Lancelot di sini, atau mungkin ngambil hero. Aku ngerasanya ambil mid aja sih di sini. Ya mid lane dulu yang paling aman ya. Dulu, atau kalau enggak ya ambil EXP-nya kayak let's say Glue. Karena kalau misalkan nanti Glue-nya nggak diambil, aku merasa Glue sangat-sangat memungkinkan untuk di-ban. Dan itu dia optionnya Lancelot. Nah ini yang mungkin menarik ya. Dulu kita sering melihat Lancelot lawan Fredrin ini emang susah banget. Tapi semenjak knock up Airborne ini di patch terakhir tanggal 18 Juni diubah konsepnya. Tough Boots plus dengan Brute Force. Ini ngebuat Lancelot minim banget kena sisi knock up Airborne. Sehingga dengan efek resilience yang lebih banyak, full stack dari Brute Force. Apalagi seperti kita tahu sekarang Lancelot build-nya agak hybrid ya. War Axe, terus Brute Force, Endless, Queen's Wings. Ini makin ngebuat Lancelotnya susah buat di-kill. Jadi semakin, ya itulah kenapa juga SRG ya udah tetap aja ngambil resiko dalam tanda kutip Lancelot lawan Fredrin. Karena bisa dengan item, dengan skill-skill juga masih bisa sih, nggak terlalu ke counter banget lah seperti patch-patch yang lama. Fase yang kedua, berarti mereka mau ngambil mid laner yang cukup mungkin yang bersih ya berarti ya kalau ini lebih ke ngedinai combo one shot aja sih, kayak misalkan ada Fredrin dan juga Masha, Pakito, Lapu-Lapu. Tapi aku merasa kayaknya dengan Fredrin ya Lapu-Lapu paling masuk loh. Atau dengan tank jungle apapun, Lapu-Lapu tuh paling masuk karena hero setupnya udah ada nih, udah ada Badang. Jadi tinggal gimana caranya
RRQ bakal nge-react untuk di turtle. Karena RRQ adalah tim yang sangat kuat sekali di turtle objektif, sehingga mereka pasti bakal ngotot banget untuk menangin matchup ketika Daren versus Cram. Ya itu tadi sempat dibahas juga ya sama interview mereka, emang turtle nih jadi prioritas utama banget. Tapi dengan Yves yang juga sekarang udah mulai ditutup ya, sebenarnya masih ada beberapa opsi ke arah mid lane, kayak Farsha masuk nih. Masuk gak nih? Yves ini emang di ban karena dia menang range lawan Zuxin. Oke. Plus ada kemungkinan besar ya Fredrinnya kerepotan, dan plus juga RRQ masih bisa bawain Arlott kayak yang tadi aku bilang. Bahwa di sini positionnya Arlottnya bisa bener-bener bermain sama Badang, dia bisa bermain bersama dengan Zuxin, dia bisa bermain dengan Fredrin juga. Terlalu banyak chain CC yang bisa dibawakan sama RRQ. Oke, dengan Cici yang sekarang udah mulai ditutup juga ya, untuk mulai mengeliminasi lagi nih, karena kan kita belum bisa ngeliat juga XP laner seperti apa nih yang akan dibawa sama SRGOG. Mungkin yang bisa ke counter sama Cici. Yang tebal berarti. Ban Glue mungkin, ban Glue. Glue ya, bisa. Glue lumayan repotin buat Fredrin karena Fredrin sangat mudah sekali untuk dipegangin sama Glue. Glue, oke, mereka nge-ban Farshanya. Oh, Stormy Hero ya. Dihabisin lebih tepatnya ya. Yang range dari jauh dihilangkan satu utility, satu bisa dibilang burst banget. Dan Povius ini juga salah satu hero yang tadi aku pengen bawa. Karena SRG nggak nge-ban, Povius ini bisa mungkin diamankan oleh SRG dan langsung aja, yang membuat RRQ ya harus ngerespon nih. Povius kuat banget untuk kontes turtle pertama terutama. Early-nya ya. Aku cuma berharap SRG nggak last pick Aurora sih, karena itu bakal menjadi hero yang lumayan ngerepotin buat Fredrin, Zuxin dan juga Badang. Hero Menarik sih. Hero jalan kaki tapi kita tahu efek utility-nya begitu luar biasa. Dan ada Lancelot sebagai eksekutornya. Jadi ya agak tricky untuk last pick-nya dari SRG karena itu adalah hero untuk Stormy. Terlalu banyak menurutku, bahkan dia sempat bawain Nana. Pernah fail juga. Pernah Nana juga. Jadi Odette pun pernah dibawakan. Terlalu banyak optionnya menurutku. Jadi emang disimpan di akhir ya. Disimpan di akhir. Sesuai dengan kata Profesor KB juga tadi, lapu-lapu Ya paling masuk ya. langsung diambil, tapi dengan Cloud nih yang jadi teman di area gold lane ya. Nambah area of effect. Mereka tampaknya RRQ, mereka kuatin team fight. Dan ya Cloud juga bisa split push untuk at least handle mobility-nya dari Moskov. Ya area of effect, mereka juga siap untuk fight sebenarnya. Ya, plus hero ini ya, hero Purify ya, karena lawannya adalah Kalea. Jadi untuk menghindari Tsunami Slam, alangkah baiknya dengan menggunakan Cloud. Blazing Duet juga bisa langsung menutup ke belakang. Tapi menurutku yang paling masuk akal adalah untuk ngepoke ke Povius-nya sih, karena Povius nanti kalau udah Trinity pasti bakal bonyok banget kena Cloud. Oke. Tinggal satu pilihan terakhir nih yang akan kita tunggu ya dari SRGOG, dan akan langsung mengarah ke arah Zetian. Wow, Zetian. Oke. Gimana nih Profesor KB, terlihat sedikit Iya, karena ya untuk eksekusi damage-nya sangat-sangat minim. Dan aku merasa untuk sebelum Nevin bertanya, aku langsung bilang aja draft pertama berarti RRQ. Oke, kalau dari Goni? Ini aku ngelihatnya emang minim, butuh waktu, butuh scaling dari Moskovnya yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ early game-nya. Oke, tapi kita akan lihat ya eksekusi dari RRQ seperti apa dengan draft yang bisa dibilang sudah cukup nyaman. Dan untuk game pertama, match pertama akan ditemani juga bersama dua casters kita, ada Populon dan juga Aul. Silahkan. Oke, terima kasih Nevin, KB dan juga Koni. It's time. Indo Pride kah kita gaungkan di kolom komen teman-teman, karena satu tim kemarin sudah berangkat menuju ke bracket selanjutnya dan sekarang satu tim kembali sedang bertarung. Yes, itu buah misi ya pastinya untuk mengobati luka juga dari pertemuan terakhir antara RRQ dan juga SRGOG. Yep. Wow, satu-satunya perwakilan dari Malaysia juga yang masih bertahan setelah Homeboys juga gagal melaju ke babak knockout. Dan apalagi juga yang satu ingin melakukan pembuktian untuk membalaskan dendamnya, dan yang satu juga ingin melakukan pembuktian untuk bertahan menjadi juara juga di MSC. Yep. Onyx ID telah berhasil kemarin menuju ke bracket selanjutnya, walaupun lawan selanjutnya juga sangat-sangat sulit ya teman-teman ya. Tim Liquid PH, tapi hari ini akankah ada hal yang sama yang bisa dilakukan oleh RRQ, di mana lawan mereka adalah juara bertahan-tahan. Jadi langsung saja seperti biasa di awal ya, tipis-tipis aja dulu. Tipis-tipis, masih memang beradu pok juga ya. Early yang tadi udah disampaikan juga pada panelis kita, yang harus dimanfaatkan oleh RRQ untuk bisa gimana caranya mereka bisa mendapatkan snowballingnya, sehingga nantinya asuransi mereka di era mid to the late game seperti dengan adanya Moskov dari Innocent, Sekis dengan Lancelotnya ini tidak berhasil untuk bisa mendapatkan power spike-nya. Sementara dari set talent emblemnya juga yang udah kita intip ya, sebenarnya nggak terlalu beda jauh, kecuali wah agresif banget nih Daren. Sisa 1 bar kurang saja dari HP Daren. Wow, terpaksa harus recall, mungkin ada sedikit
hal yang tidak baik yang bisa didapatkan ya dengan harus recall seperti itu. Ada mungkin beberapa wave minion yang hilang juga. Tapi ya kita lihat akan seperti apa lagi. Kalau dari gold lanernya harusnya bakal sama-sama tetap agresif di laning ya. Sama-sama bisa mainin lane jauh juga. Tapi 1v1-nya sama-sama dengan adanya Master Assassin. Idok udah mulai mendekat ke atas. Tapi Kram sekarang cukup tertekan dengan ada 1, 2, 3, 4 player yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Kram. Dan mau tidak mau Flicker sudah harus dikeluarkan. Kram selamat, ada rotasi yang gagal. Oke, masih cukup bersabar dari keduanya, nggak terlalu yang agresif tapi Sekis. Waduh, sakit banget Phantom Execution Rage ya. Terjebakkah? Untungnya tadi Yums juga dari satu Tidal Strike yang tidak connect ke arah siapapun. Ya, Rins juga masih bisa selamat dan masih punya regen HP untuk bertahan. Tapi masalahnya, poke damage yang continuously bisa dilakukan oleh Stormy. Waduh, tapi hampir saja Stormy jadi orang terdepan. Cukup berani Rins yang mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Tidak ada flicker lagi di salah satu pemain yang dimiliki oleh SRG. Di bagian belakang Dairan dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Sekis. Sementara sekarang Blessing Duet mendadak Toy hadir guna untuk bisa memberikan bantuan. Sutsujin down. Di depan berbeda, ada satu tsunami slam yang dilakukan namun masih gagal dan Toy-nya tertangkap basah. Bahkan sekarang Idok berjuang sendirian. Idok berhasil mendapatkan Sekis, tapi Idok pun down. Di mana Stormy sekarang tertangkap kalau Rins tidak, ternyata masih selamat. Hampir saja RRQ bisa menetralisir kerugian mereka ya dengan dapetin beberapa poin kill. Tapi ternyata hilangnya turtle di tangan dari SRG dan ini dia untuk instant replaynya. Bermula memang Sutsujin yang dipegangin abis-abisan, susah banget buat bergerak. Blazing Duet berhasil untuk bisa mendapatkan first blood juga, bahkan juga ngejar ke arah Yumsnya. Tapi masalahnya pas dia pulang Toy-nya kena begal Stormy. Akhirnya poin killnya netral, tapi ruginya dari RRQ adalah mereka kehilangan turtle. Oke. Wah, ini dah menang. Kingdom udah nyampe nih ya, sedap. Berapa orang di Kingdom yang berangkat? Banyak ya, RRQ Kingdom ya, yang rame banget ternyata. 471. Banyak mas, kebanyakan dari Indonesia banyak juga kan? Iya. Yang berangkat. Itu makanya yang diterbangkan dari Indonesia kemarin dari beberapa pendukung Onyx juga udah terlihat keren. Keren itu ya, yang totalitas sekali ya. Tapi Yums ini cukup berbahaya loh. Dia bisa mainin pick of powernya juga. Sementara gangguan sudah mulai terjadi, Sutsujin. Yap. Sekis masih di dalam jalur ya. Level mengungguli dari Sutsujin walaupun tadi sama-sama kena sekali ya di atas Dairon dan juga Kram. Berbeda tipikal hero tapi setidaknya ini pun akan sama-sama memberikan gangguan. Yap. Dan secara gold juga nggak terlampau ada perbedaan jauh, sama-sama bisa dinetralisir juga. Dan PR-nya adalah ini asuransinya sama-sama ada di kedua belah gold laner yang memiliki damage dan juga late game insurance tentunya, split push power nantinya. Kaget oke. Kirain Yums tadi kenapa lompat dan oke, Rins hampir saja menjadi korban. Tapi sekarang waktunya untuk bisa membalaskan keadaan. Kram masih gagal mendapatkan ke arah Sekis dan Kram menjadi orang terdepan. Kram mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Masih cukup lama dia bertahan dan Nidoknya pun down. Sementara Kram pun sekarang menghilang. Tapi setidaknya turtle-nya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Ada satu lagi Spear of Destruction. Rins yang berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih gagal. Dan Cupja tidak strike maju ke area terdepan, tertangkap lagi karena satu player. Tapi Yumsya pun tapi setidaknya berhasil mendapatkan karena Sutsujin in total. Wah, 2 player RRQ lenyap. Ini Blazing Duet ternyata sangat mudah tercancel dengan adanya Tidal Strike. Even dengan adanya Purify juga itu tidak menjadi jawaban. Bermula dari setupnya Fury of the Phoenix, damage-nya nggak terlalu besar, tapi reveal position dan juga stun effect-nya ini sangat-sangat mengganggu di saat setup seperti ini. Dimana Rinsnya udah mundur di paling belakang, tapi Spear of Destruction-nya kena. Akhirnya ngebuat dari Rins balik arah dan akhirnya dieksekusi pula oleh Sekis. Sutsujin memang dapetin Yums tapi in the end sisa sendirian juga nggak bisa lagi bertahan lebih lama dan ngebuat dari team fight-nya sebenarnya kembali netral karena turtle-nya didapetin sama Sutsujin tadi. Cuman udah terlihat perbedaan networknya nih dia. Udah mulai kerasa udah ya? udah ribuan nih. Tadi masih ratus. Nah sekarang turun lagi. Perbedaan dari masing-masing God laner juga untungnya masih cukup imbang nih. Asuransinya itu ya di gold laner ya makanya. Tapi ya memang walaupun memang di late game, tapi kalau ngelihat dari join the fight-nya, ya memang dibutuhkan banget sebagai source damage deal. Karena ngelihat dari mid lane-nya kan lebih ke utility. Jadi ya gold laner-nya yang join the fight. Ini ngebuat akhirnya ada torehan assist dan juga point kill untuk Toy terutama. Dan sekarang dari RRQ mereka harus bisa memanfaatkan kembali gimana caranya Idok ini bisa bikin momen. Karena jangan sampai kena start duluan dari Yumsnya. Iya.
Ini dia tadi juga Kramnya cepat banget kan. Kram lebih duluan loh untuk melakukan rotasi terus-terusan ada berapa kali tadi kelihatan. Beda tipikal ya karena Dairannya lebih coba untuk clear dulu Iya. atasnya, ngedistract sedikit dan akhirnya ngebuat dari SRG ini ada yang harus ke atas dan itu udah kelihatan harusnya Sekis berseberangan di mana Turtle yang ketiga udah muncul. Yap. Sementara sekarang Kram langsung di-crack habis-habisan dan Rizya pun udah ikut campur pula di dalam pertempuran tersebut. Tapi setidaknya sekarang coba lihat di bagian belakang Yumsia mau tidak mau ada flicker yang dikeluarkan. Mereka mencoba bisa bertarung di dalam area Turtle tersebut. Terlihat tadi ada fist break yang udah dikeluarkan pula. Kram yang menjadi orang depan dan Turtle-nya diambil kali ini oleh Selangor Red Giant. Yumsia down di tempat berbeda. Ada pertempuran yang terpisah dan Sutsujinnya pun menghilang dengan cukup cepat. Idok yang berusaha untuk bisa mempertahankan diri dan Idok berhasil selamat. Ya ini pertukaran yang tidak adil tentunya. Ternyata ada waktu yang dimanfaatkan oleh Sekis untuk kembali join the fight di area Turtle. Sehingga retribution yang dia miliki membuat Turtle-nya jatuh ke tangan SRG. Sutsujinnya down, ini kerugian yang cukup besar untuk RRQ. Wow. Di bawah nih kayak free juga seperti. Free, harusnya dia dapat outer turret nih. Iya. Innocent di atas dengan Purify yang masih standby. Cukup santai. Dairan mencoba untuk bisa mendapatkan karena Sekis kah solo kill saja tapi tidak bisa. Sakit juga ya Breakfast Fighter ya. Sakit, pedangnya gede itu. Bukan ditebas, Digetok. digetok. Sakit banget ya. Dan Sutsujin memang tertinggal level ya. Secara hero juga ini beda, tank dan juga assassin. Namun again dari Toy-nya lah yang akan menjadi harapan nantinya. Tapi Innocent ini unggul level dan belum terpick off sama sekali. Iya. Enggak ada damage instan juga apabila emang nanti kalau contoh Kram yang emang maju duluan gitu loh. Siapa yang benar-benar instan gitu. Dan juga Toy-nya harus benar-benar menjaga Purify-nya Pak. Karena banyak banget sisi Iya. buat bisa nge-cancel Blazing Duet nantinya. Gimana ya? Ya makanya nanti diharapkan mungkin Toy yang datang di dalam pertempuran yang emang waktunya pas, nggak kecepetan, nggak juga terlalu lambat, karena emang benar-benar gak ada damage instannya banget ini loh. Ya lebih ke DPS ya. Oke. Dan SRG bergerak ke arah top dan gak sendirian ternyata. Yums akan mencari juga informasi dan 3 pemain RRQ akankah membuat satu buah inisiasi? Oke, sementara itu ada satu tsunami slam dan berhasil mendapatkan Nidok secara gratis. Apa yang terjadi Toy? Diusir coba ke arah belakang. Blazing juga dikeluarkan dan sekarang Sekis tertangkap basah. Shutdown. Mahal bisa dilakukan oleh RRQ atas pertukaran Idok gak apa-apa Romer. Dan akhirnya Sekisnya bisa tumbang. Tapi masalahnya ada space lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Innocent. Untuk mencuri satu buah inner turret. Spear of Destruction-nya masalahnya sekarang siap loh. Apakah akan ada upaya pencurian? Dan di bawah free ada satu Holy Defense yang memang tertrigger. Bahkan tuh sekarang Lord berhasil diamankan oleh RRQ menjadi satu hal baik dan juga netralisir yang kita harapkan mungkin bisa saja merubah semuanya. Soalnya tombak Moskov-nya lumayan traumatis ya. Iya. Dan ya ngelihat dari inner turret yang memang dihancurkan dan Holy Defense juga yang ke-trigger di menit ke-9. Tapi Lord bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi. Melihat kembali bagaimana nantinya untuk inisiasi yang bisa di counter balik nih oleh RRQ itu udah bagus banget loh. Karena tadi kan Tsunami Slam-nya udah ke-trigger. Dan akhirnya target pengejaran dari Sekis yang banyaknya juga sisi ini. Karena ketemu Sutsujin aja kena Energy Eruption itu lumayan PR dan bikin miskalkulasi dari seorang Lancelot. Yap. Oke. Sementara Sekis mencoba untuk bisa maju. Phantom Execution sakit banget dari sini terlalu basah. Tapi setidaknya sekarang masih bisa selamat. Terlihat tadi Tidal Strike. Sekis masih bisa kabur. Terkurung kali ini. Terkepung. Masih berusaha untuk bisa mendapatkan Rinse. Rinse-nya hilang. Tapi Sekisnya pun masih menari dengan Puncher dan juga Thunderous yang dia miliki dari tadi dong. Terlihat ada Fist Crack tadi udah dikeluarkan pula. Yumsnya berusaha untuk bisa mundur dan juga menyelamatkan diri. Tapi sepertinya untuk kali ini Yumsnya melakukan sebuah flicker. Masih dikejar oleh Dairan. Ada Dairan di bagian belakang. Dairan gagal bisa mendapatkan karena Yums. Akan kamu dipaksakan untuk lompat lagi karena terdepan? Enggak ternyata. Jangan ya, karena flickernya udah gak ada. Ini cukup berbahaya dan beli waktu yang cukup panjang sih. Sekis yang putar balik lagi untuk bisa dapetin nyawa dari Rinse. Dan akhirnya ngebuat dari Sekisnya juga tukar nyawa aja. Karena dia terlalu terjebak. Udah gak ada obstacle lagi untuk bisa memanfaatkan stack dari puncture-nya juga kan. Untuk mundur ke belakang. Dan akhirnya Dairan yang flicker tadi. Wow, itu ngebuang waktu juga untuk akhirnya Innocent bisa clear. Tapi wow. Nah, sampai Talia ya. Sampai Talia udah sampai ke sini juga tuh. Buset deh. Weh, hidup. Lah.
Kena lagi tuh. Oke, tidak strike. Tadi ada juga Tsunami Slam terlihat. Sun Sojin dikejar sama Aisan. Dan Sun Sojin cepat hilang. Tapi sekarang ada posisi yang cukup baik bisa didapatkan. Yups yang menghilang. Sementara tadi ada Tonros juga yang udah langsung dikeluarkan oleh Sekis yang berusaha. Ada satu bantuan tadi seperti dari Innocent dengan Spear of Destruction. Dan juga basic attack dari Sekis. Menyisakan Dairon sendirian yang harusnya juga akan dibiarkan saja karena Innocent akan membawa satu katapult terakhir untuk sedikit mencicil ke arah outer middle turret. Dan seperti apa yang udah dibahas di meja panelis kita juga, Innocent ini pelat panas dan terakhir mereka dapetin Savage. Dan sekarang ini masih terbawa panas ya Pak. Buset deh, ini Innocent tadi nggak kesentuh loh. Iya. Bagus banget. Dan benar-benar menjadi damage dealer tumpuan juga dari SRG. Walaupun kalau kita ngeliat Sekis agak sedikit udah mulai terbawa Udah adrenalin nih, buyar maju. Udah mulai gitu. ketangkep-tangkep mulu deh. Iya. Oke, tapi kayaknya harus lebih bersabar dulu nih. Karena kita tahu Idok ini juga nggak bisa yang menjadi frontliner utama. Karena balik lagi dia badang fighter gitu loh, bukan pure tank yang bisa nahan badan. Weh, siapa yang akan dibanting saat lagi? Ada Dairon di bagian belakang, akan dia lompat ke bagian depan. Dan itu dia Brave Fighter, bahkan sekarang terlihat Blessing Duet. Cramnya down, Innocent berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih ada Dairon mencoba untuk bisa mendekat. Dan juga Toy, dikerek bisa. Itu dia, berhasil mendapatkan 2 player dari Selangor Giants. Oke, 2 tukar 1 ya, tapi tidak ada sang pemegang retribution juga dari RRQ. Jadi keunggulan jumlah untuk mereka harusnya tidak akan membuat eksekusi Lord ini mereka lakukan dengan begitu cepat. Karena SRG mereka akan kembali mencari lagi. Dan Sekis bisa dimakan soalnya dia maju-maju terus nih. Rins, Sky Piercer ternyata akan menjadi eksekutor tambahan. Satu jaminan juga untuk bisa mendapatkan poin kill nantinya. Tapi Idok akan memancing pemain-pemain dari SRG untuk berkutat di area dari Lord. Oke, kita lihat akan seperti apa. Kemana lagi perginya Innocent? Apakah dia akan ke bawah dulu lalu nanti akan hadir dengan Spear of Destruction, atau emang gabung aja ke dalam pertempuran ini? Wah, ini bawahnya udah kelihatan sih harusnya ada Toy. Wah, mau dicepetin nih. Harusnya ya. Itu Innocent udah mulai join tuh, udah masuk juga. Enggak ke landing, dia langsung mempercepat aja. Oke, pertempuran akan segera terjadi. Ini dan Lord akan menjadi bilik siapa? Dan Lord yang menjadi bilik SRGOG. Idoknya pun menghilang, Blazing Duet terlihat. Cramnya lejap, double kill didapatkan. Sekisnya menghilang dan 3 player ini berusaha untuk bisa mempertahankan diri dan juga untuk mundur masuk lagi ke dalam base utama mereka. Oke, dan harusnya ini akan menjadi Lord yang bisa ditahan oleh RRQ sih, karena dengan 2 pemain dari SRG yang menghilang, tidak akan bisa memfollow up Lordnya terlalu jauh dan terlalu dalam juga. Sun Sojin memanfaatkan waktu untuk bisa menginvade ke purple buff milik dari Sekis. Bottom lane, Lord yang datang juga harusnya akan bisa ditanggulangi oleh Toy. Tapi jangan biarkan Innocent ini free dan SOD-nya nancep. Oke, nancep kali ini. Untungnya masih ada Sun Sojin. Pindah, ada Yum yang mulai mendekat sepertinya. Tapi Innocent berusaha untuk mundur. Dan Blazing 2 kali untuk tadi masih ada WN yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Innocent berhasil tertangkap basah. Sun Sojinnya pun langsung menghilang. Stormy-nya mundur sedikit dan Yum tertangkap basah, di mana pergerakan dari Toy juga masih free hit. Thanks to Purify. Itu dia satu trigger disiplin dari Purify yang on point dari Toy, ngebuat akhirnya inisiasi ataupun cancellation yang dilakukan oleh Yums ini gagal. Dan akhirnya ngebuat 2 poin kill berhasil diamankan oleh RRQ, sembari juga dia sedang mendefense ke arah Lordnya. Ini ngebuat akhirnya keadaan kembali imbang, membuat juga dari SRG akhirnya tidak bisa memanfaatkan Lord yang mereka dapatkan. Ini keuntungannya dari Toy juga pakai Purif kan. Jadi dia masuk Blazing Duet, dia Purify, dia nggak bisa didorong sama Spear of Misery. Ya nggak ada satu movement tambahan lagi dari Innocent. Innocent sekalinya habis Worker udah sekali aja gitu loh. Dan di situ aja ngedesnya, yang dia bawa juga Purify. Ya mau tidak mau dia hanya akan menerima damage, kalau kecuali kayak tadi ada WN juga yang dikeluarkan. Halo Sekis. Oke, Fist Break, tertangkap basah, dan sini dia Sekis diamankan. Sebenarnya Sekis kurang bersabar ya, lihat ya. Dia maju-maju dan akhirnya gak bisa pulang. Sendiri-sendiri aja loh. Sendiri-sendiri terus. Banget loh itu. Wis, tapi Rins ini dia. Air for Redemption juga. 40 stack Sky Piercers yang dia miliki, Latility yang akan membuat tambahan nantinya siapapun yang bisa terinisiasi. Waduh, Fist Crack-nya langsung dikeluarkan Stormy. Berhasil menjadi korban dari Riz dengan stack Sky Piercer yang semakin bertambah, double kill didapatkan. Mendadak 3 player lenyap.
Itu dia 2 poin dua kill ya. Langsung double kill. Bisa di secure berarti 60 sekarang. Yep. Lethality semakin ganas lagi pasti untuk RRQ. Oke, Sekisnya kembali hadir tapi masih ada Innocent guna untuk bisa mempercepat lagi karena wave minion dihilangkan dan sekarang mereka mencoba untuk bisa maju. Suji menjadi orang terdepan. Grabnya pun langsung oleh Flicker untuk pada berbeda. Sekis hampir saya tadi gagal untuk bisa Phantom Execution masuk ke dalam satu base-nya sendiri. Terlihat 5 player yang dimiliki oleh RRQ punya keunggulan untuk bisa mendobrak masuk. Yes, dan itu dia trigger disiplin dari RRQ. Fokus untuk dapetin base turret tengah dan udah cukup. Mundur lagi karena Lord bentar lagi juga bakal spawn. Butuh objektif yang lainnya juga untuk bisa menambah lagi daya dobrak untuk RRQ bisa menembus lini pertahanan dari SRG. Lane jauh udah cukup aman, sudah langsung diserahkan kepada Toy. Job desk dijalankan dengan begitu baik juga. Yap. Ini udah unggul banget loh RRQ sekarang. Coba lihat berbalik ya, jauh banget. Oke, mereka berhasil menangkap lagi. Karena dari Yums nggak bisa diselamatkan. Sekis mencoba untuk bisa mendapat ke arah Rins, tapi Rins kita tahu, selamat Rins karena masih berada di luar dari segitiga yang begitu mengerikan Tonros. Yap. Dan eksekusi menuju ke arah Lord telah dilakukan oleh RRQ. Bakal dicepetin sih harusnya karena nggak ada sisi pasti juga untuk bisa menculik satu pemain. Karena Yumsnya dalam keadaan cooldown untuk spawn time-nya juga. Tapi top lane bakal didorong. Waduh, oke. Masih ada Tonros. Sekis berusaha untuk bisa menyelamatkan dia ataupun memberikan damage dan Sekisnya. Tapi tempat yang lain coba lihat tuh antara Riz mencoba untuk bisa mempertahankan tapi ada pergerakan Innocent. Sedikit lagi. Riz masih berusaha Spear of Destruction langsung dikeluarkan. Riz berhasil diabatkan. Kali ini terlihat ada WON. Oh my god, Innocent masih berusaha dan didoknya down. 2 player diamankan oleh Innocent. Oke, dan harusnya juga ini akan membuat Lord yang didapetin oleh RRQ juga jadi kurang maksimal. Karena udah langsung spawn kan di di detik 43 barusan dan udah langsung berjalan ke arah tengah. Waduh. Akankah bisa dimaksimalkan karena Sekis dalam 8 detik akan hadir kembali untuk memperkuat defense dari SRG. Oke, in total harusnya 4 player sekarang ya bisa defense Iya. untuk SRG. Waduh, Deg-degin. kita lihat nih Toy ini nih akan seperti apa nih. Oke. Dan kali ini Lordnya sudah mulai masuk juga, ditemani dengan adanya Suzujin dan juga Dairen menuju ke arah bawah terlebih dahulu. Yap. Dan harusnya nggak banyak yang bisa dilakukan lagi, nggak bisa di follow up secara lebih jauh lagi juga, karena satu persatu pemain-pemain dari SRG sudah spawn untuk bisa kembali membuat Lordnya bisa dihilangkan. Ya, tapi setidaknya keadaan berimbang ya ulah. Ini yang di atas udah hancur base turretnya RRQ, tapi mereka juga ngedapetin yang di mid gitu. Ya, ini Satu-satu lah. Ini Innocent serem loh. Serem banget. Serem banget loh dia. Di atas bisa dapet 2, walaupun memang Indian dia tumbang, tapi sekarang RRQ masih ada super wave minion. Tonrosnya tadi. Punchernya juga. Nah, ini bahayanya tinggal gimana caranya menghentikan si Sekisnya aja nih. Ya. Cuma Cucuk. Kalau Sekis dari tadi kan mungkin persentase untuk bisa mendapetin Sekis sudah naik banget nih. Ya kan dari tadi udah kenanya. Cuman masalahnya pengalian isunya loh. Innocent yang kerja di belakang itu lagi. Oke. Dan Sekis hati-hati. Itu yang harus bisa dipunish sama RRQ Itu kan ada sih. 7 kali kan sekarang. Iya. Sekisnya kena juga. Terlalu depan. Kadang bisa maju, gak bisa mundur lagi. Idok akan semakin sustain dan kuat pastinya dengan satu tambahan immortality di dalam tubuhnya. Buset. Toy-nya juga ini udah attack speed-nya kencang banget pastinya. Udah ketutupan angka tuh pilotnya. Iya, dan Angka. dan juga akhirnya Toy gak sendiri ya. Backupan telah dilakukan juga oleh Dairen. Terserah mau Dairen mau Idok juga tinggal jagain aja nih. Asuransi damage deal dari RRQ adalah Toy. Dan jangan lupa kan Rins juga bisa jadi eksekutor tadi. Iya. Cuman masalahnya kalau sekarang mereka mau dari RRQ ya mungkin di saat mereka mau nyerang nanti masuk ke dalam area defense-nya, yang pakai flicker ini lah yang bisa kena banting duluan. Wet, itu dia. Ada flicker yang udah terlihat, tapi Innocent selama dari bagian belakang coba lihat Idok cabut langsung mengkilang. Tapi setidaknya masih ada Immortal, masih ada bisa menyelamatkan diri. Blazing Duet di dalam satu lorong sempit membuat Toy-nya sangat nyaman untuk bisa mengantarkan damage-nya dan Sekisnya pula langsung mengkilang. Akan seperti apa lagi pertempuran ini? Terlihat konsil pun terdengar. Innocent berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya, Kramnya berusaha untuk bisa membegal kepada berbeda, tapi mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player. Lompat lagi, Brave Fighter Dairen bisa menyelamatkan diri Dairen. Ada Immortal yang terpecah. Sementara sekarang Innocent dan kesempatan untuk RRQ bisa menutup game ini. Wipe out. Dan wipe out lah sudah. Game yang pertama menjadi milik RRQ. Dan RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan poin pertama di Best of 5 series antara SRG OG. Satu wipe out terakhir diciptakan walaupun Idok mengorbankan nyawa, tapi
sang damage dealer tidak tersentuh. Oke, itu dia. Game yang pertama sudah diamankan. Mudah-mudahan akan berlanjut. Tapi untuk sekarang Mario dilanjutkan oleh the our panelists. Let's go. Terima kasih Pak Pulung dan juga wow. Game pertama udah langsung dibuka dengan 20 menit ya. Tapi 1 poin untuk RRQ, ini jadi pembuka yang bagus. Dan kalau kita ngelihat secara keseluruhan dari game yang pertama, mungkin dari awal dulu ya yang akan kita bahas bagaimana sulitnya untuk dapetin turtle loh untuk RRQ. Mereka cuma dapat 1 bahkan di awal. Ya karena early mereka plannya nggak jalan. Mereka punya badang, mereka punya lapu-lapu, mereka punya Zuxin. Nah, Tapi mereka membiarkan Puviusnya online. Dan susah banget emang buat nge-disable untuk si Puviusnya ketika emang Puviusnya udah mencapai level 4 dan turtle. Karena dia kuat banget, apalagi lawannya melee seperti Fredrin, badang, lapu-lapu. Tapi shout out untuk Dairon di game ini. Wah, Dia bener-bener parah sih. bersinar banget. Iya. Dia bener-bener menunjukkan kapasitas dia sebagai EXP Kings of Kings. Karena kita melihat banyaknya play yang dia lakukan dan selalu menjadi the last man standing. Gila, masih terngiang-ngiang betapa wow ini RRQ luar biasa, dan ya lapu-lapunya memang unstoppable. Kita sempat mention tadi Innocent sama Cram Ya. menjadi 2 poin penting kiri kanan SRG, namun Cram lawannya Dairon, dan Dairon membuktikan kalau gue bisa semuanya, playmake dan juga nahan badan. I'm better. I'm stronger. Tapi ngeri juga sih kalau kita ngeliat di area mid game, sebenarnya ini banyak banget team fight yang mungkin aku rasa ada beberapa yang malah jadi kerugian buat RRQ sih. Gini, aku merasa Sekais. Let's say oke, kita selalu berbicara tentang RRQ, tapi kita let's say objektif. Ya. Sekais, aku nggak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi dia selalu greedy. Di game kali dia 3 kali. Aku hitung-hitung dia greedy banget. Yang pertama dia ngejar Rins, Oke. yang kedua dia ngejar Toy, dan yang ketiga out of nowhere di fight terakhir, aku nggak tahu dia ngejar siapa, tapi target yang benar-benar bisa dia makan sebenarnya. Dia di fight yang terakhir dia ngincer ke arah Toy, cuman ada Win of Nature yang Exactly. bisa menyelamatkan, dan ya ujung-ujungnya RRQ bisa menang fight yang tadi kita juga bahas di draft. Ini team fight composition dari RRQ ini kuat nih. Kalau emang fight 4 lawan 4, 5 lawan 5, ini AOE benar-benar dipergunakan oleh RRQ. Dan lihat di sini betapa lamanya ya untuk menumbangkan karena Innocent. Iya. Karena emang ini Moskovnya benar-benar begitu luar biasa. Tapi untuk tim fight di area Lord, aku sangat wajarkan. Karena dari awal aku udah bilang Lancelot ini kalau ada tier S, yaitu tadi S+. Kalau bisa ya Lancelot ini. Yang sayangnya terlepas dan ya bisa dimaksimalkan dengan baik. Cuman memang hadirnya Innocent ini sempat jadi masalah karena dia kan bisa split cukup jauh ya. Iya. Sampai inner turret, tadi ada base turret juga yang akhirnya bisa diamanin. Dan sadar nggak di momen akhir itu dia tumbangnya, Innocent itu tumbangnya bukan karena digebugin, tapi Iya. karena Innocent mukul Blade Armor. Sesakit itu damage Moskov berarti. Karena Iya. udah ada 2 pengguna Blade Armor, ada Dairon, ada Setsujin. Malah berbalik ya jadinya ya. Dan memang untuk finishing bukan jadi hal yang semudah itu. Bahkan sampai 15 menit kita masih ngeliat RRQ yang lumayan struggling untuk bisa masuk. Wave betul. ini juga kayaknya lebih susah untuk disusun karena dengan hadirnya ya Innocent dengan Moskovnya dia. Sampai pada akhirnya ya udah satu tim fight